Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu analisis learning patch Android developer. Studi dari kasus kurikulum di coding Indonesia. Disusun oleh Emrehan Frezi dan Hafiz Sidik dari Universitas Jabal Ghafur, Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Latar belakang dan tujuan, konteks industri, dominasi sistem operasi Android di pasar global memicu tingginya permintaan talenta developer. Decoding hadir sebagai Google Developer Authorized Training Partner di Indonesia. Tujuan laporan membedah struktur kurikulum dari level dasar hingga expert, menganalisis metodologi evaluasi, menjadi referensi bagi akademis dan praktisi. Struktur learning patch 6 langkah. Fondasi langkah 1 sampai 2 memulai pemrograman Kotlin dan membuat aplikasi pemula. Layouting activity. Menengah langkah 3 sampai 5, fundamental, intermediate dan prinsip solid. Profesional langkah ke-6, Android expert, clean arsitektur, security dan performance. Metodologi evaluasi, kode review, lebih dari sekedar fungsi. Metode pembelajaran decoding tidak hanya mengandalkan modul mandiri, self-learning, tetapi menekankan pada kode review komprehensif. Setiap submission proyek dinilai berdasarkan kualitas kode, efisiensi dan kebersihan, clean kode. Standar industri, kepatuhan terhadap best practice Kotlin dan Android. Desain pattern, penerapan arsitektur yang tepat. Mekanisme ini adalah elemen krusial dalam pembentukan developer yang teliti dan profesional. Feedback personal dari reviewer ahli memastikan peserta tidak hanya bisa coding, tapi bisa coding dengan benar. Phase 1, transisi ke aplikasi fungsional. Kurikulum dasar, Kotlin first, memahami OOP, null safety, dan sintaks modern Kotlin. Komponen Androidnya, activity instance dan fragment. UI design, penggunaan XML dan Recursive view untuk menampilkan daftar data efisien. Outputnya, peserta mampu membuat aplikasi interaktif sederhana yang menampilkan data informasi. Phase 2, fondasi arsitektur dan konektivitas. Membangun aplikasi robust. Kelas fundamental 140 jam adalah inti teknis kurikulum. Networking, mengambil data API menggunakan library retrofit local database. Penyimpanan offline dengan room persistence library. Arsitektur MVVM, memisahkan logika bisnis dari UI, menggunakan view model dan live data. Background proses, menangani proses asinkron dengan rutinitas agar UI tidak freeze. Phase ketiga yaitu kematangan fitur dan desain kode, Advanced UI atau UX. Penerapan custom file, animasi kompleks dan dukungan lokalisasi, multibahasa serta aksesibilitas. Fitur natif, integrasi geolocation, Google Maps dan media handling. Kamera atau galeri untuk fitur yang kaya akan fitur-fitur lainnya. Prinsip solid, menerapkan 5 prinsip OOP, SRP, OCP, LCP, ISP dan DIP untuk mencegah kode yang kaku. Rigidity dan rapuh, flexibility. Langkah terakhir yaitu Android Expert, standar profesional industri. Tingkatan ini mengubah developer menjadi arsitek berangkat lunak, yaitu clean arsitektur, pemisah layer, presentation, domain data, serta tegas. Dependency injection DI, menggunakan health atau point untuk stabilitas maksimal. Performance, analisis memory leak dan optimasi startup. Security, ekskripsi, data dan kode obfuscation. Kesimpulan analisis. Ekosistem modern peserta menguasai Android Jetpack, Kotlin, Coroutine dan tool industri terkini. Unsur Syncret fokus tidak hanya pada fungsi, tapi pengalaman penggunaan melalui UI, UX dan fitur natif, kualitas dan skalabilitas, penerapan solid dan clean, arsitektur menjamin kode mudah di maintain dan di test. Siap kerja.
Metode code review menyimpulasikan tentang standar kerja tim profesional di industri teknologi. Saran pengembangan ke depan yaitu langkah selanjutnya bagi developer. Adopsi Jetpack Compose berarti ke Toolkit UI deklaratif modern yang menjadi standar baru Google. Kotlin Multi-Platform KMP mempelajari KMP untuk berbagi logika bisnis antara Android dan iOS. Continuous Integration CI, optimisasi testing dan deployment. Sekian dari kami dari kelompok 1. Bila ada kesalahan kami mohon maaf. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.